warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Nurfadilah, NPM 191200051, mata kuliah IPS kelas 3A. Nah, di sini saya akan menerangkan materi tematik. Tema 1, indahnya kebersamaan. Subtema 1, keberagaman budaya bangsaku. Kelas 4, semester 1. Anak-anak, tahukah kamu bahwa Indonesia terdiri atas banyak pulau, suku bangsa, tarian, rumah adat, serta agama? Namun tetap dalam satu wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia, atau bisa disingkat dengan NKRI. Keberagaman tersebut merupakan anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa. Kita wajib mensyukurinya. Ayo kita cari lebih jauh tentang budaya di Indonesia, atau bisa disebut juga keberagaman itu. Yang pertama, anak-anak bisa mencari tahu dan tanyakan pada teman-temanmu dari mana mereka berasal, berapa teman dari daerah yang sama, dan berapa teman dari daerah yang berbeda. Setelah itu, wawancarai, mencari informasi tentang keberagaman budaya. Lakukan wawancara dengan teman-teman sekelasmu mengenai budaya mereka. Nah, setelah itu, catatlah hasil wawancara di dalam tabel berikut, meliputi nomor, nama teman, asal daerah, upacara adat, makanan khas, ciri khas daerah. Seperti contoh, 1. Nama teman, Wayan Heri, asal daerah, Bali, upacara adat, Ngaben, makanan khas, lawar, komoh, ciri khas daerah, Candi Pintar. Untuk yang ketiga, anak-anak bisa berdiskusi menanggapi keberagaman budaya di lingkungan sekitar. Jawablah pertanyaan berikut. Apa akibat tidak menghargai keberagaman? Untuk jawabannya, salah satu akibat jika tidak menghargai keberagaman akan timbulnya konflik di masyarakat yang dapat hilangnya rasa persatuan dan menyebabkan perpecahan. Kedua, berilah 2 cara yang dapat menumbuhkan rasa saling menghargai keragaman, yaitu dengan berteman dengan siapa saja, tidak membeda-bedakan agama mereka, dan membantu teman yang kesusahan meskipun berbeda suku. Yang keempat, kita anak-anak membaca atau mengidentifikasi gagasan pokok dan pendukung dalam teks. Gagasan pokok adalah ide utama yang terdapat di dalam suatu paragraf. Dan gagasan pendukung adalah penjelasan-penjelasan yang mendukung ide pokok. Bacalah teks pawai budaya dalam bukumu. Setelah itu, tulislah gagasan utama dan pendukung tiap paragraf dalam bentuk diagram. Nah, di sini sudah ada bacaan yaitu tentang pawai budaya tadi. Pawai budaya sangat menarik bagi warga kampung Babakan. Pawai ini selalu menampilkan keragaman budaya Indonesia. Udin dan teman-teman tidak pernah bosan menanti rombongan pawai lewat. Tahun ini mereka datang ke alun-alun untuk melihat pawai tersebut. Kakek Udin pun terlihat sabar menanti terdengar suara gendang yang menandakan rombongan pawai semakin dekat. Di barisan pawai terdepan terlihat rombongan dari Maluku. Rombongan laki-laki mengenakan kemeja putih, jas merah, dan topi tinggi dengan hiasan keemasan. Rombongan perempuan mengenakan baju cele. Baju ini terdiri dari atas putih,
berlengan panjang serta rak lebar merah. Langkah mereka diiringi oleh suara alat musik yang bunyinya sangat menarik. Budaya Maluku sangat unik dan menarik. Budaya Bali terkenal karena bunyi musiknya yang berbeda. Rombongan dari Bali membunyikan alat musik daerahnya, cengceng namanya. Alat ini terbentuk seperti dua keping simbal yang terbuat dari logam nyaring bunyinya ketika kedua keping dipadukan. Rombongan dari Bali diikuti oleh rombongan dari Toraja. Wanita Toraja memakai pakaian adat yang disebut baju poko. Rombongan laki-laki menggunakan pakaian adat yang disebut sepa talung buku. Rombongan Toraja membunyikan alat musik khas mereka, Pak Pempang namanya. Alat musik ini berupa suling bambu besar yang bentuknya seperti angklung. Unik bentuknya, unik pula bunyinya. Budaya Toraja sangat menarik untuk dipelajari. Itu adalah bacaan tentang pawai budaya. Setiap bacaan biasanya terdiri atas beberapa paragraf. Setiap paragraf memiliki gagasan pokok yang didukung oleh gagasan pendukung. Gagasan pokok adalah ide utama yang dibahas dalam suatu bacaan, dapat berupa kalimat inti atau berupa pokok paragraf. Gagasan pendukung adalah uraian atau tambahan informasi untuk gagasan pokok. Pawai budaya sangat menarik. Warga kampung Babakan Pawai ini selalu menampilkan keberagaman budaya Indonesia. Udin dan teman-teman tidak pernah bosan menanti rombongan pawai lewat. Tahun ini mereka datang ke alun-alun untuk melihat pawai tersebut. Kakek Udin pun terlihat sabar menanti terdengar suara gendang yang menandakan rombongan pawai semakin dekat. Di barisan pawai terdepan terlihat rombongan dari Maluku. Itu yang pertama, kalimat yang pertama adalah di barisan pawai terdepan terlihat rombongan dari Maluku. Yang kedua, rombongan laki-laki mengenakan kemeja putih, jas merah, dan topi tinggi dengan hiasan keemasan. Dan yang kalimat ketiga, rombongan perempuan mengenakan baju jele. Keempat, baju ini terdiri dari atas putih berlengan panjang serta lebar merah. Dan 5, langkah mereka diiringi oleh suara alat musik yang bunyinya sangat menarik. Dan yang keenam, budaya Maluku sangat unik dan menarik. Untuk yang selanjutnya, anak-anak mencari informasi, mengumpulkan informasi alat musik tradisional Indonesia. Seperti contoh alat musik tradisional Indonesia berikut. Selain kaya akan budaya, tarian, dan makanan khas daerah, Indonesia juga kaya akan jenis alat musik. Berikut adalah contoh alat musik yang dimiliki oleh berbagai suku di Indonesia, seperti angklung dan suling, berasal dari Jawa Barat, sasando berasal dari Nusa Tenggara Timur, dan masih ada lagi yaitu tifa berasal dari Papua. Setiap jenis alat musik memiliki cara penggunaan yang berbeda-beda dalam memainkannya. Seperti angklung dimainkan dengan cara digoyangkan, suling dimainkan dengan cara ditiup, sasando dimainkan dengan cara dipetik, tifa dimainkan dengan cara dipukul. Carilah informasi mengenai alat musik tradisional Indonesia yang lainnya. Tulislah dalam bentuk tabel. Seperti tabel ini, yaitu nama alat musik, asal daerah, cara memainkan, dan menghasilkan bunyi. Seperti contoh nomor 1, nama alat musiknya yaitu suling, asal daerah Jawa Barat, cara memainkan dan menghasilkan bunyi. Alat tersebut dimainkan dengan cara ditiup sehingga menimbulkan getaran udara dalam suling. Getaran tersebut menghasilkan bunyi yang sangat merdu.
Setelah itu, kamu telah mengetahui berbagai alat musik dan cara memainkannya. Menurutmu bagaimana bunyi dapat dihasilkan oleh benda-benda tadi? Tuhan menganugerahkan kita indera pendengar melalui indera ini. Kita dapat mendengar dan menikmati hasil karya seni budaya yang beragam. Ayo kita cari tahu lebih lanjut tentang hal tersebut. Segala macam bentuk bunyi berasal dari benda yang bergetar. Getaran dari suatu benda akan mengakibatkan udara di sekitar bergetar. Getaran tersebut menimbulkan gelombang bunyi di udara. Benda-benda yang bergetar dan menghasilkan bunyi disebut sumber bunyi. Bunyi dapat merambat melalui benda padat, cair, dan gas, akan tetapi bunyi tidak dapat merambat pada ruang hampa. Menghargai perbedaan akan memperkuat persatuan dan kesatuan. Semua orang harus hidup rukun meskipun memiliki perbedaan. Dalam kehidupan sehari-hari banyak perbedaan yang kita temui, mulai dari perbedaan agama, suku, ras, hingga warna kulit. Sebagaimana lainnya, sebuah permainan musik yang terdiri atas berbagai alat. Kehidupan nyata yang penuh dengan perbedaan pun dapat berdampingan dengan baik, asalkan setiap orang dapat saling menghargai keberagaman. Menghargai perbedaan akan memperkuat persatuan dan kesatuan. Semua orang harus hidup rukun meskipun memiliki perbedaan. Setelah tadi, mari kita merangkum apa yang sudah kita pahami. Mengidentifikasi gagasan pokok dan pendukung dalam teks. Mengumpulkan informasi alat musik tradisional Indonesia. Melakukan percobaan tentang sumber bunyi. Gagasan pokok dan gagasan pendukung. Contoh alat musik tradisional Indonesia. Sumber bunyi adalah contoh sumber bunyi. Apa yang sudah aku pelajari hari ini agar lebih menarik apa ya usulku. Nah, itulah penjelasan sedikit tentang materi kelas 4 semester 1 tentang keberagaman budaya. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.